narebi, naraya, narasa, naranang, nara, naramha, narasma, narehi, narebi, narasa, naranang, nare, naramhi, narasmim, naresu, baru yang terakhir vokatif, nara, nara, nara. Sadu, 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 sadu. Sekarang coba yang neutral ya sama Nera, yang halang, pala. Ya. Yang neutral, Cuma jangan di sini pala, dulu, Mama. pala, palani, palang, pale, palani, palena, palehi, palebi, palaya, palasa, palanang, pala, palamha, palasma, palehi, palebi, palasa, palanang, pale, palamhi, palasming, palesu, pala, pala, palani. Sadu, sadu, sadu. Sama Nera mungkin bisa bagi sedikit bagaimana caranya sama Nera bisa menghafal dengan sangat cepat ya. Saya karena juga saya kesulitan dalam hal menghafal ya. Dan saya terus terang sangat-sangat surprise dan kagum dengan caranya sama Nera bisa menghafal dengan cepat. Mungkin bisa membagi tips ya bagaimana caranya bisa menghafal dengan cepat sehingga bagi teman-teman yang ada di sini bisa mencoba ya kalau memang cocok caranya, karena setiap orang saya merasa untuk menghafal itu harus mempunyai cara tersendiri ya, tidak bisa dengan cara yang sama, tapi mudah-mudahan dengan caranya bersama Nera mungkin ada yang bisa cocok dan bisa meniru gitu ya. Boleh berbagi sama Nera? Kalau untuk saya menghafal biasanya nggak langsung hafal langsung gitu, tapi biasanya saya tuliskan dulu. Jadi misalnya deklinasi untuk yang maskulin, misalnya nominatif, itu biasanya saya tulis di kertas kosong dulu. Misalnya saya tulis nominatif, saya gariskan, udah itu nanti di situ saya bagi dua, ada ada singular, ada plural. Terus nanti saya tulis nominatif, misalnya saya mau pakai kata naro. Jadi saya nanti tinggal tulis di kertas itu. Misalnya singularnya berarti kan kalau nominatif kan naro. Kalau di pluralnya kan nara. Nah, seperti itu. Nanti untuk yang kedua juga seperti itu, akusatifnya. Sampai yang ke bawah, yang instrumentalnya, yang datifnya, yang ablatifnya, sampai yang genitif, sampai vokatif gitu. Setelah saya mantap di tulisan, saya otomatis saya berulang, saya tulis terus sampai kertas itu bisa banyak itu kalau saya tulis. Jadi berulang-ulang saya tulis terus. Otomatis tanpa kita menghafal dengan kayak seperti misalnya tanpa teks gitu, kita otomatis sudah terekam sendiri di otak kita. Karena kita saking banyaknya menulis, itu otomatis kita teringat sendiri. Terus yang kedua, setelah saya mantap di tulisan, saya baru mencoba untuk menghafal tanpa teks gitu. Misalnya saya menghadap ke dinding gitu, saya bacakan aja. Di naro, nara, narang, nare, gitu, seperti itu. Jadi semakin mantap lagi hafalannya. Baik, baik. Ya, berarti saya melihatnya adalah kegigihan ya, karena tidak mudah untuk selalu menulis dengan menggunakan kertas ya. Pertama pasti tangannya capek ya, dan harus punya semangat yang tinggi. Ya, berarti sama Nera benar-benar punya suatu semangat yang sangat tinggi. Sadu, 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 sadu. Ya. Saya takjub, benar-benar takjub sekali dengan kemampuan sama Nera menghafal ya. Moga-moga nanti ada yang bisa cocok dengan caranya sama Nera. Silahkan ditiru ya. Oke, malam ini saya mau mengulang. Terima kasih sama Nera ya. Kita lanjutkan pelajarannya. Oke. Hari ini saya mau mengulang dari pelajaran 1 sampai 10 dengan secara cepat ya. Saya mengharapkan partisipasi dari para peserta yang mau bergabung ya. Karena di sini saya membuat, sebentar saya share screen-nya gimana ya.
Oke. Di sini saya membuat soal-soal sebanyak 50, ya. 50 soal-soal ini saya minta bantuan bagi yang mau mencoba. Silakan raise hand, ya. Mungkin dimulai dengan Samanera Hemawamsa dulu. Samanera Hemawamsa, bisa tolong membantu saya? Maaf ya, Samanera. Samanera Hemawamsa, bisa tolong terjemahkan nomor 1 enggak? Sebentar saya lihat. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Nah, bagi peserta lain yang mau mencoba silakan raise hand ya. Atau Samanera kerjakan nomor 4 sama 56 dulu. Iya, saya nggak apa-apa saya lihat. Ya, 4 dulu ya. Coba 4 bisa membuat bentuk jamak dari soal sebelumnya. Ya, soal sebelumnya itu kan adalah tunggal ya. Narotitati. Narotitati. Ya, narotitati itu kan ada posisinya di posisi nominatif yang singular kan, naro kan. Nah, sekarang saya minta si naro itu diubah menjadi bentuk jamak. Berarti saya menerjemahin ya, saya cuman mengubah ke bentuk jamak aja. Iya, mengubah bentuk aja, tidak diterjemahkan. Jadi apa? Naro jadi apa? Jamak. Naro jadi jamak. Nara. Nara ya, sebentar. Kemudian kata kerjanya harus diubah menjadi apa? Kalau nara itu titanti. Titanti ya? Iya. Pakai N ya? Oke. Yang kedua, kasaka. Berubah jadi apa? Kasaka. Kata kerjanya? Sama, titanti. Oke, yang ketiga dirubah menjadi kata banyaknya. Puta titanti. Puta titanti ya. Oke, terima kasih banyak Samanera. Samanera Hemacara bisa tolong bantu terjemahkan yang nomor 1 enggak? Terjemahkan. Samanera Hemacara? Enggak bisa ya? Mau apa-apa? Bisa sih, Le. Nah, bisa ya, silahkan. Orang berdiri. Yang kedua? Petani berdiri. Yang ketiga? Putra berdiri. Oke, terima kasih Samanera. Peserta lainnya ada yang mau coba? Ada saya, Lai. Banyak ya, yang silakan. Ini raise hand. Ya, silakan. Sebentar ya. Yang pertama adalah dengan Saudara Damawira Novianto. Silakan. Ya, Manami saya Lai. Ya, untuk soal nomor 7 ya, saya Lai. Ya, silakan. Naro dipang dadati. Terjemahkan. Oh, berarti seorang laki-laki memberikan pelita. Seorang laki-laki memberikan pelita. Oke. Nomor 8. Nomor 8, naro pitakang harati. Seorang laki-laki membawa keranjang. Laki membawa keranjang. Wah, pintar ya. Yang ke-9. Nara gamang gak cantik. Para laki-laki pergi ke desa. Ya. Oke, sadu. Berarti melanjut nomor 10 boleh? Boleh, saya. Ya, silahkan. Bentuk jamak hanya untuk... Oh iya, kebalikannya berarti ya, sorry. Bentuk jamak, tapi hanya untuk objeknya. Jadi, saya panggil Wira aja ya, panggil namanya aja boleh ya? Oh iya boleh, saya. Jadi, Wira tolong ganti objeknya. Jadi, mesti tahu dulu, dari soal nomor 7 sampai 9 itu, objeknya yang mana? Ya kan? Nah, setelah itu objeknya harus dirubah menjadi bentuk jamak. Oh iya, baik. Yang nomor 7, bentuk jamak objeknya yaitu naro dadati dipe. Naro dadati dipe. Oh ya, naro dipe dadati.
Oke, 11 dari nomor 8. Naro, pitake, harati. Naro, pitake, Pitake, harati. 12. nara, game, gachanti. Nara, game, Gachanti. Sadu. Wah, pinter Wira ya. Terima kasih banyak. Silakan ada yang lain. Berikutnya masih ada banyak yang raise hand, saya lay. Ada selanjutnya adalah dipersilakan kepada Saudari Elianti. Ya. Saya lay. Iya, satu. Halo. Tolong nomor 13. Lengkapi kalimat dan terjemahan. Iya. 13 ini Naro mitena saha odanam bunjati. Artinya anak laki-laki bersama dengan seorang temannya makan nasi. Oke, nomor 14. Nara. Udah lengkap belum kata-kata kalimatnya ini? Anak laki-laki bersama dengan ini. Udah saya leh. Iya. Silahkan terjemahkan. Para anak laki-laki bersama dengan teman-temannya makan nasi. Oke, terima kasih Cieli. Sadu. Ada yang lain? Ada, saya lay. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Ibu Simfoyana. Dipersilakan Ibu Simfoyana. Saya lay. Ya, silakan Ibu. Untuk terjemahkan mungkin bisa lebih dari satu arti. Puto yacakasa odanang dadati. Seorang putra memberikan nasi kepada pengemis. Oke, ada arti lain nggak, Bu? Apa cuma satu aja? Bentar, saya. Seorang putra memberikan nasi kepada sama ya, saya. Sama ya. Berarti hanya satu terjemahan ya. Oke, silakan lanjut, Bu, nomor 16. Puto yacakasa bupalasa odanang dadati. Seorang putra memberi nasi kepada raja. Seorang putra pengemis Saleh memberi nasi kepada raja. Bentar Saleh, jadi aneh. Puto yacakasa bupalasa odanang dadati. Puto yacakasa bupalasa. Nasinya raja kepada pengemis. Jangan dikasih tahu atuh. Ayo coba sendiri, Bu. Ya, seorang putra memberi nasi kepada raja kepada pengemis dari raja. Oh, enggak, salah. Bupalasanya itu kasusnya apa, Bu? Bupalasa itu bisa ablatif, bisa genitif. Datif atau genitif ya, Bu? Untuk atau milik. Untuk atau dari. Jadi kalau kita sudah kasih ke milik raja, terus rajanya raja pengemis, itu bisa juga, Bu, ya? Jadi seorang putra memberi nasi kepada rajanya pengemis. Gitu. Bisa ya, Bu? Raja pengemis, bisa saya. Iya, jadi seorang putra memberi nasi kepada rajanya pengemis. Bisa gitu, rajanya ya, pengemis. Bisa, ya saya. Yang kedua, Bu, coba. Seorang putra memberi nasi kepada raja, dari raja untuk pengemis. Enggak, Bu.
sa itu bukan kasus dari. Sa itu adalah kasusnya dua. Oh, iya. Kepada atau milik. Iya, iya. Jadi nasinya raja nasinya raja ya kepada pengemis. Pengemis. Gitu ya, Bu ya? Ya, Saleh. Oke, paham, Bu? Paham, Saleh. Oke, kita lanjut, Bu. Nomor 17. Bupalasa puto yacakasa odanang dadati. Putra seorang raja memberi nasi kepada pengemis. Memberi nasi kepada pengemis. Ya, ada bisa diterjemahkan lain nggak, Bu? Seorang putra memberi nasi kepada pengemis untuk raja. Boleh diulang, Bu? Seorang putra memberi nasi kepada pengemis untuk raja. Pengemis untuk raja. Enggak, Bu. Enggak bisa. Enggak cocok ya, Saleh. Enggak cocok. Jadi kalau saya gantinya begini, ya Bu ya. Atau mungkin ada yang lain yang bisa mencoba? Kita minta orang lain ya, Bu ya. Mungkin Cieli tadi, Cieli bisa bantu lagi? Atau mungkin ada peserta lain? Saya, Le. 17, Cieli, ada bisa diterjemahkan lain? Ya. Bupalasa puto ya. Oke. Seorang putra memberikan nasinya pengemis untuk raja, untuk seorang raja. Oke. Terima kasih, Cieli. Maaf, nomor 15 itu saya bisa translate juga. Seorang putra memberikan nasinya pengemis. Bisa juga sih. Oh, oke. Tapi biasanya dadati itu bisa untuk seseorang ya. Tapi boleh juga memang nggak apa-apa. Saya translate saja ya. Seorang putra memberikan nasinya pengemis. Ya. Tapi nanti kita harus melihat untuk yang terjemahan yang bisa dua begini. Yang perlu diingat adalah kita harus melihat kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya untuk menentukan sebenarnya yang mana yang lebih cocok untuk diterjemahkan gitu ya. Oke. Iya. Oke, makasih saya, Li. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Coba nomor 18. Ada Bapak Lanjut Supriyanto. saya atau gimana, Saleh? Iya, Ibu. Silakan, Ibu. 18. Yacakasa puto odanang dadati. Seorang putra pengemis memberikan nasi. Memberikan nasi. Itu saja, Saleh. Iya. Ada yang lainnya, Bu? Bisa? Yang lain, seorang putra memberikan nasi untuk pengemis. Iya, sadu. Memberikan nasi untuk Sadu, Saleh. Terima kasih, Ibu. Yang lain ada? Mau lanjut ke soal selanjutnya? Ada saya, Lai. Ya, silahkan. Ada Pak Supriyanto, dipersilakan Pak Supriyanto. Iya, Pak Supri. Oh ya, saya Lai. Ya. Lengkapi kalimat dengan bentuk berbeda. Naruh. Ya. Masuk. Jadi ada nomor 19 itu saya sudah pakai naro, wihara, agacati. Ya kan? Oh. Jadi GH? Naro, GH, agacati? Oh, enggak. Saya mau tetap wihara, tapi wiharanya dalam bentuk berbeda. Wihara dan wiharang berarti. Wiharang. Enggak. Naro. Agacati. Coba nomor 19 dulu, Pak. Bapak terjemahkan 19 bagaimana, Pak? Seorang putra datang ke wihara. Datang ke wihara? Datang. Wihara kasusnya apa, Pak? Wihara di situ kok nomatif ya. Akusatif ya nggak mungkin. Akusatif harusnya dong. Ya? Coba terjemahkan dulu, Pak. Naro, wihara, agacati. Terjemahannya apa? Seorang putra
Naro sebenarnya bukan putra sih, seseorang lah, seseorang gitu ya. Seseorang gitu ya. Seseorang Datang. Datang wihara. Wihara kasusnya apa? Harusnya objek ya, harusnya akusatif ya. Tapi kok wihara. Wihara akusatif jamak memangnya? Bukan. Bukan. Agak ini ya. Kita kasih kesempatan yang lain ya, Pak. Ada Ya, yang bisa? Terima kasih, Pak Supriyanto. Ya. Saya belum ada lagi. Belum ada lagi? Sudah ada. Ya, dengan silakan. Saudara Wilson. Saudara Wilson dipersilahkan. Wadami saya le. Ya, Sukiyoti juga saya le, yang wihara kasusnya ablatif saya le. Jadi dari wihara. Seseorang datang dari wihara. Iya. Coba selanjutnya wihara bahasa Indonesia udah begini ya. Ya. Oke, berarti nomor 20 jadinya bagaimana? Lengkapi, berarti bisa juga kalau saya taruh akusatif jadi wihara. Naruh wihara. Tetap ablatif, tapi ablatif kan ada berapa bentuk ablatif? Ada 2. Ada 3. Nah itu, saya maunya itu. Berarti naro wiharamha agacati. Wiharamha agacati. Pinter. Lanjut. 21-nya. Kemudian naro wiharasma agacati. Wiharasma agacati. Agacati. Sadu. Pinter. Namanya siapa? Maaf tadi? Wilson saya le. Wilson. Saya panggil nama aja ya. Iya, boleh. Terima kasih banyak Wilson. Pinter. Sadu. Oke, yang lain mungkin mau mencoba menerjemahkan nomor 22 dan 23, 24? Oke, ini ada yang baru dengan Ibu Hera Damayanti. Dipersilakan, Bu. Silakan, Ibu. Ya, Wandami saya lai. Lihat tuh, Ibu. Saya terjemahkan ya, saya lai nomor 22, naro dipe dadati. Seseorang memberikan pelita. Lampu juga boleh. Pelita. Pelitanya 1 atau 2 atau 3 atau Pelita. banyak, Bu? Pelita. Aduh, nomor 23, Bu. Naro dipe wihara agacati. Seseorang datang di wihara. Wihara kasusnya apa? Wihara yang dari wihara dari wihara dipe ke pulau. Kasusnya bukan sebagai akusatif. Dipe itu ada yang akhiran e itu ada 2, Bu. Ada sebagai objek, ada sebagai juga lokatif, tempat. Jadi di pulau. Sadu. Ya, Bu ya. Jadi di P itu ada 2 ya, Bu. Ya. Memang di P itu untuk sebagai kata subjek yang jamak, ya. Selain itu adalah sebagai lokatif yang singular. Ya, yang tunggal ya, Bu ya, yang singular ya. Terima kasih banyak Ibu Hera. Satu lagi ya, Bu. Iya. Nomor 24. Sahaya agacati. Sahaya itu teman-teman datang. Sebentar, kok ini hilang ya? Sebentar, Sahaya agacati. Jadi apa? Jadi gimana, Bu, terjemahannya? Teman-teman datang. Teman-teman datang. Bukan. Kalau teman-teman datang, berarti kata kerjanya, sebentar. Kalau teman-teman, Sahaya itu kan berarti jamak ya, Bu? Iya, jamak. Nah, Ibu lihat, perhatikan.
Kata kerjanya jamak atau tunggal? Kata kerjanya tunggal. Kata kerjanya tunggal. Jadi nggak cocok. Jadi nggak boleh terjemahkan teman-teman datang. Salah. Oh. Coba Bu. Ini memang agak sulit. Ini ya soal ini termasuk yang sulit. Datang dari teman. Datang dari teman. Untuk kasus ablatif ya? Iya, dari. Oh, bukan Bu. Ada lagi yang berakhiran A. Yang berakhiran A selain sebagai vokatif. Teman-teman datanglah. Jadi terjemahnya gimana Bu? Teman-teman datanglah. Wahai teman-teman, gitu ya. Wahai teman-teman. Terus yang agak cati singular atau plural Bu? Plural. Singular. Singular. Berarti kalau teman-teman yang datang siapa? Wahai teman-teman. Yang datang orang lain lagi ya? Iya. Orang lainnya kita tambahkan dia. Gitu ya Bu? Karena agak Hai teman-teman, dia datang. Oh ya. Agak sulit memang Bu yang kali ini. Karena ini harus dipahami bahwa di Pali itu kadang-kadang tidak ada subjeknya. Tapi kita bisa ketahui subjeknya dari akhiran di kata kerjanya. Ya, kalau akhiran kata kerja ti berarti adalah dia. Kalau akhiran kata enti itu artinya banyak, mereka gitu. Ya, baik saya lagi. Paham ya Bu ya? Iya, paham. Sadu. Terima kasih banyak Ibu Hera. Oke, Ya, lanjut. makasih, Ada yang mau coba nomor 25? Terjemahkan. Belum ada lagi yang raise hand. Ayo teman-teman. Nah, sudah ada sekarang dengan saudari Siane Oktavianti, dipersilakan. Ya, selamat malam, saya Le Sukihotu. Sukihotu Ibu. Terjemahkan ya saya Le? Iya, nomor 25 Bu. Nomor 25, Naro, Palang, Dadati. Seseorang memberikan buah. Memberikan buah ya? Iya. Lanjut Bu. Kusuma apa ya? Kusuma itu bunga. Oh bunga iya. Memberikan bunga begitu ya? Yang memberikan siapa? Agak ada ininya ya subjeknya ya. Jadi memberikan bunga gitu artinya kusumang dadang. Iya. Dia. Oh dia memberikan bunga. Watang apa? Watang apa Bu? Pakaian. Pakaian. Oh iya pakaian. Jadi dia memberikan pakaian. Watang dadati dia memberikan pakaian. Begitu ya saya Le? Iya. Terima kasih ya saya Le. Belum. Ibu jangan pergi dulu bentar. Belum. Bikin jamaknya Bu. Buat bentuk jamak hanya dari objeknya. Jadi dari nomor 25, 26, 27, Ibu cari tahu objeknya yang mana. Setelah itu Ibu ganti objeknya menjadi jamak. Naro. Naronya tetap. Naro tetap. Ya, Naro. Palang dadanti. Palangnya? Oh dijamakin lagi ya? Alami ya? Palang. Palabi. Salah. Oh. Apa dong? Ayo, saya nggak mau jawab. Ganti yang lain. Ayo coba. Ada yang bisa nggak? Coba kerjain. Ya, silahkan yang lain. Yang lain, maksudnya Ibu Siana, saya lain atau orang lain? Orang lain dulu ya Bu ya. Bu Siana sebentar ya. Ibu Siana lihat dulu ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya Bu ya. Apa-apa ya Bu? Apa? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama saya Lai. Oke, kesempatan berikutnya dipersilakan kepada Dr. Heri. Ya, Wandami saya Lai. Sukihoto Pak Ya, Heri. Sukihoto. Saya Naro, Pala, Dadati. Pala? Atau Palani juga. Palani Dadati. Palani Dadati. Terima kasih Pak Dokter. Silakan nomor selanjutnya Pak, dari nomor 26. Oke.
Kusumani dadati. Kusumani dadati. Iya, silakan nomor 30-nya Pak Dokter. Watani dadati. Watani dadati. Bu Siana paham ya, Bu? Terima kasih banyak Pak Dokter Heri. Kita kasih kesempatan yang lain ya Pak ya. Terima kasih. Sadu. Ya, silakan ada lagi. Bu Siana mau coba nomor 31 Bu, mungkin? Atau mungkin ada yang lain? Ada yang resen lagi enggak? Belum ada saya. Nah, Ibu Siana sudah online, sudah unmute. Dipersilakan mungkin dengan Ibu Siana. Naro seseorang, naro locanina rupang pasati seseorang. Locanina apa ya? Locanina mata, Bu. Mata. Dengan mata. Melihat rupang, melihat rupa. Ya, melihat rupa nggak apa-apa. Rupa juga bahasa Indonesia sih. Melihat rupang dengan mata. Dengan mata. Benar nggak tuh ya? Benar. Benar ya? Benar, Bu. Benar. Pintar, Ibu. Silahkan. 32, Bu. Aduh. Naya nehi rupani pasati. Naya nehi, naya. Mata juga ya. Tadi. Mata melihat rupa. Subjeknya mana, Bu? Mata melihat rupa, rupani. Naya nehi rupani pasati. Mata melihat rupa. Rupani apa ya? Iya, rupa ya. Mata melihat rupa, Bu. Tadi dulu. Naya nehi. Pelan-pelan ya, Bu. Naya nehi, kasusnya apa, Bu? Oh, jamak nih ya. Naya nehi kasusnya jamak. Tapi kasusnya apa? Nehi, apa tuh? Instrumen. Iya, instrumental, benar. Instrumental jamak, benar. Ya, instrumental jamak. Berarti kita terjemahkan dengan mata gitu ya? Dengan mata-mata. Rupani kasusnya apa? Rupani kasusnya jamak juga ya. Akusatif. Akusatif. Iya. Akusatif objek. Akusatif, iya, objek. Oke. Terus melihat, ya kan? Iya, melihat. Melihat rupa. Rupa. Objek ya. Objek ya. Nah, tapi bisa sih Bu dengan begini juga, dengan mata-mata melihat objek. Itu bisa. Tapi kalau lebih enak lagi, di sini saya tambahkan dia. Iya. Dia melihat objek-objek gitu. Dengan mata-mata dia melihat objek-objek. Oh. Karena di sini akhirannya ti, Bu. Oh, iya. Paham ya, Bu? Tapi itu kan jamak ya, saya Kenapa itu pasati ya, bukan pasanti? Karena dia. Oh, ada kan dia. Yang yang plural, yang tunggal atau jamak itu kan objek. Nah, di sini objeknya itu kan nggak ada. Ya kan? Iya. Makanya kita taunya dari kata kerja, ti. Gitu. Ya, ini memang cukup sulit sih, karena tempo hari di presentasi saya kan, saya kalau nggak salah ada 2 kali ya menyatakan ini. Jadi memang ada kalanya di Pali itu subjeknya itu tidak tercantum, itu bisa gitu. Tapi subjeknya itu kita bisa ketahui dari akhiran kata kerja. Kalau akhiran kata kerja ti, berarti sebenarnya ada 1 orang yang melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau akhirannya enti, berarti banyak yang melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, itu bisa kita terjemahkan adalah kalau yang tunggal berarti dia melakukan apa gitu. Tapi kalau yang enti kita terjemahkan mereka melakukan apa gitu. Paham ya, Bu? Masih bingung? Iya. Nanti bicara lagi ya, Bu. Nanti bicara lagi ya, pelan-pelan. Memang ini lebih sulit ya. Makanya ini kan saya nyatakan sebagai kita mereview ya, mengulang pelajaran dari pelajaran 1 sampai 10 ya, Bu ya. Nanti diulang-ulang lagi ya, Bu, di rumah ya. Ya, makasih ya saya. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba nomor 33? Berikutnya kesempatan dipersilahkan
kepada Saudari Poppy Kesuma. Silakan Saudari Poppy. Saudari Poppy. Saya Le. Iya, silakan Ibu. Ya. Saya Le, saya coba bantuin terjemahan yang nomor 32 ya, coba ya. 32? Ya, boleh. Melihat wujud-wujud dengan kedua mata ya. Lebih cocok nggak? Boleh. Boleh, Bu. Nggak masalah. Melihat wujud-wujud. Dia, ya Bu ya, dia melihat wujud-wujud. Wujud-wujud. Wujud pakai D ya, kalau nggak salah ya? Betul, saya dengan kedua mata gitu ya? Ya. Sebenarnya bisa sih, boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti karena seperti saya bilang, dalam menerjemahkan tergantung bebas-bebasnya penerjemah ya, selama tidak keluar dari konteks ya. Karena di sini Naya Nehi memang matanya banyak gitu ya, dan memang kalau diterjemahkan sebagai mata-mata, kesannya kalau di bahasa Indonesia kan mata-mata jadi seakan-akan mata-mata itu bahasa Inggrisnya spy gitu ya. Ya itu. Jadi kalau diterjemahkan kedua mata, kalau bagi saya nggak masalah. Karena nanti bebas-bebas saja sebagai penerjemah, cara menerjemahkannya bagaimana selama tidak keluar dari konteksnya. Ya. Mau dilanjut apa udah? Lanjut Bu, nomor 33. Ibu mau jawab nomor 33. Iya. Dua Rena itu kayaknya dengan pintu ya, saya Le ya. Iya. Dengan pintu. Nikamanti itu kan keluar. Nikamanti itu kan jamak ya. Iya. Berarti ditambahin subjeknya apa gimana? Iya, ditambahin subjeknya. Tambahin subjeknya kalau misalnya Nara, orang-orang. Nggak usah, tambahkan mereka saja. Mereka Bu. ya, tambah mereka aja gitu ya. Oke. Nah, tapi Bu, kalau dengan pintu itu kan agak aneh ya Bu ya. Jadi dengannya itu kita ganti melalui. Oh, melalui. Oh iya, melalui. Melalui pintu mereka keluar gitu ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, makasih. Silakan yang lainnya. Nomor 34. Belum, sudah ada sekarang. Karamita yang lain dipersilahkan ya untuk raise hand. Yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Jati. Kepada Saudara Jati dipersilahkan. Selamat malam saya Le. Selamat malam Ibu. Mau coba saya Le. Iya, silahkan. 34 Naro, Wiharam, Gantwa, Budam, Wadanti, Wandati. Orang laki-laki setelah pergi ke wihara menghormat kepada Buddha. Setelah pergi ke wihara menghormat kepada Buddha. Sadu. 35 Bu. Naro, Nahaitwa, Wiharam, Gantwa, Budam, Wandati. Orang laki-laki setelah mandi pergi ke wihara menghormat ke Buddha. Iya, sempurna. Sempurna sekali. Ibu terima kasih banyak. Saya senang Ibu bisa. Sangat senang saya. Terima kasih banyak Ibu. Sadu. Silakan yang lain. Yang lain dipersilakan, sementara belum ada saya lain. Aduh, masa yang lain nggak ada? Ayo, tinggal sedikit ini. Kami minta dipersilahkan. Oke, sudah ada Saudari Linda Tan, dipersilahkan Saudari Linda. Halo? Saudari Linda? Masih unmute ya? Sudah tidak unmute. Saudari Linda mungkin lebih dekat ke mikrofon. Ibu Linda? Saudari Linda Tan, silakan. Sudah unmute ini. Nggak ada suaranya ya. Ada lagi yang raise hand mungkin? Yang belum ada, saya dipersilakan kalian minta untuk
kita belajar bersama-sama, berlatih. Dipersilakan untuk raise hand. Ada sekarang adalah Saudara Kevin Lau, Kenneth. Dipersilakan. Selamat malam, mana ini? Selamat malam, saya Lai. Selamat malam. Nama budaya. Ya. Saya coba ya. Iya, Pak Kevin, silakan. Naro Buddham Wanditung Wiharam Gacati. Seorang lelaki pergi ke vihara untuk menghormat Buddha. Sempurna. Silakan Bapak. 37. Yang 37, Naro Geham Nahayitung Agama Buddham Wanditung Wiharam Gacati. Kita ambil dulu Naro Gacati. Jadi seorang lelaki pergi ke vihara. Sebentar. Seorang lelaki pergi ke rumah untuk mandi. Seorang lelaki pergi ke rumah untuk mandi. Jangan pergi, lalu, Pak. Agama jangan pergi. Agama kalau pulang ya, Pak ya, pulang. Kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Kembali ke rumah atau pulang ke rumah untuk mandi. Lalu ke vihara untuk menghormat Buddha. Sadu. Terima kasih Pak Kevin. Pinter Bapak. Sadu. Iya, pasti ini udah bisa naik kelas ya. Nanti di kelas 3 Pak Kevin nggak akan kesulitan. Ya, saya yakin ya. Terima kasih banyak Pak Kevin. Dan makasih. Ya, silahkan yang lain. Kita masih tinggal 10 soal. Oke, selanjutnya mungkin kita coba lagi dengan Saudari Lindatan. Saudari Lindatan. Saudari Lindatan untuk unmute. Oke, sudah. Silakan, Saudari Lindatan. Masih belum ada suaranya. Oke, sementara pindah dulu ke Pak Supriyanto ya, Bu Linda ya. Pak Supriyanto, dipersilakan Pak Supriyanto. Iya, Pak Supriyanto. Ya, saya lain. Ya. Dowati itu dari Dov tambah A. Tambah I. Tambah T. 39, Pak. 3 Wandati. Wandati itu dari one, akarnya one, tambah A, tambah T. Pintar. Wandati. Iya, lanjut Pak. Bunjati dari Butch. Butch tambah A tambah T. Butch itu dibalik M. Nigahita. Nigahita, ya, tambah M tambah T. Tambah T. 41 Pak. Har tambah A tambah T. Tambah A tambah T. Oke, satu lagi Pak. A tambah har. A tambah har tambah A tambah T. Satu lagi Pak, terakhir. Wiharati. Wiharati. Wi tambah har tambah A tambah T. Sadu. Terima kasih banyak Pak Supriyanto. Sadu. Silahkan, satu orang lagi mungkin, satu atau dua orang lagi ini. Ayo Kak Damita dipersilakan. Sementara belum ada yang resen. Nah, sudah ada dengan ini dengan sepasang orang nih langsung Handi dan Novi. Dipersilakan untuk Handi dulu. Pandemi saya Lea Sukioto. Handi. Agacati itu adalah A, gam, akar katanya, sisipannya A,
dan akhirannya ti. Ya, sadu. Lanjut. Agama itu a, gam, ya. Ya, itu apa, Pak? Jiran. Sadu. Lanjut. Gantua itu gam. Oh iya, gam ditambah tua. Tua itu apa? Jiran juga. Jiran, sadu. Terima kasih Pak Handi. Si Novinya ya sekarang ya? Ya, betul. Silakan kepada Novi. Kondami saya Lai. Gantung. Si Novi. Gantung. Gam. Tum. Plus tum. Itu apa, Cik? Infinitive. Selanjutnya, Cik, nomor 8. Akar katanya da, plus a, plus t. Da-nya 2 kali ya, Cik ya? Iya. Nanti ada duplikasi ya? Iya. Dada plus a plus t. Ya. Oke. 49. Awa. Pinter. Plus ruh. Plus a plus t. Sadu. Lanjut terakhir. Berarti akar katanya ta. Plus a plus t. Sadu. Sukihotu nih bana percaya hotu. Ternyata pada pinter-pinter ya. Nah, saya kalau kayak terima kasih banyak kok Handi, Cinovi, terima kasih banyak. Ya, kalau kayak begini, saya sudah terbebas dari rasa khawatir ya. Tadinya saya cukup khawatir Bapak Ibu akan kesulitan untuk naik ke kelas 3. Karena kelas 3 ini lumayan agak berat kalau menurut saya. Jadi saya benar-benar mempersiapkan Bapak Ibu ya untuk siap naik ke kelas 3 ya. Nanti mohon diulang ya pelajaran hari ini, berusaha mereview pelajaran 1 sampai 10 dengan cukup baik supaya nanti tidak ada kesulitan di pelajaran 11 ya. Selanjutnya saya akan membahas lagi soal-soal kemarin yang masih belum selesai ya. Sekarang share-nya. Udah kelihatan belum ya, Ci Yulia? Oh ya, ada yang masih bertanya nggak ya untuk soal-soal tadi yang kita bahas dari pelajaran 1 sampai 10 ya? Ya, saya Lai, ini ada Elianti yang raise hand. Apakah ingin bertanya? Saudara Elianti dipersilakan. Iya, saya mau nanya yang tadi soal yang ke vihara sama datang dari vihara itu. Itu kenapa nggak datang ke vihara itu? Apakah karena harus pergi ke vihara lebih tepat ya? Maksudnya saya tahu itu artinya datang. Maksud saya yang nomor berapa ya tadi ya? Yang berapa yang di awal-awal ya? Vihara. Ini mungkin? Gimana sih? Bukan nggak kelihatan ya? Enggak. Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan saya, Lai. Ini ya, udah ya, benar ya? Bukan soal yang ini yang tadi kita bahas itu loh. Iya, ini salah. Berarti saya share screen-nya sebentar ya. Ini cara share screen-nya gimana ya? Nah, ini saya gaptek ini. Saya share screen-nya gimana? Stop screen dulu. Selalu share screen lagi. Maaf. Ini ya? Ya, yang iya. Itu kenapa nggak boleh datang ke vihara ya saya? Datang ke wihara? Sebentar. Apa term bahasa Indonesia tuh harus pergi ke ya? Bukan. Sekarang saya tanya dulu. Wihara, ya, wihara. Akhiran A itu kasusnya apa? Kasus ada subjek sih. Ya, bukan akusatif. Oke. Saya
Itu harusnya wihare baru boleh datang ke ya. Oke, saya lihat. Iya. Ya. 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 Oke, makasih saya. Sama-sama. Jangan pergi dulu. Jawab lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Tapi kita tanya dulu, ada yang lain mungkin yang bertanya dari soal-soal kita review dari 1 sampai 10 mungkin? Ada yang bertanya lagi? Belum ada, saya lagi belum ada lagi yang resen. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Cieli, kita kerjakan pelajaran 9 ya, kemarin masih tersisa ya, belum selesai. Nomor 26 ya saya, apa 25 sih? 25 ya. Nah, saya sebelumnya kan saya mau nanya, waktu di grup chat kan ada yang bilang terjemahannya harus setelah bla 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 gitu kan. Sedangkan saya kan translate-nya Jaren lalu pakai kata lalu. Boleh kan saya waktu itu saya ngejelasin ada 3 terjemahan kan lah. Iya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, karena kan saat itu saya nggak terlalu tahu aturan bahasa Indonesia ya. Tapi kemudian yang setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak apa-apa juga sih, nggak masalah juga sih. Selama maksudnya dalam penerjemahan itu tahu gitu kalau di kalimat itu Jaironnya hanya 1 ya, tapi ternyata memang penerjemahan Jairon itu memang lebih enak lebih enak kalau setelah lalu gitu ya, ternyata enak juga gitu. Atau kadang-kadang nggak usah pakai setelah, pakai koma seperti itu juga boleh gitu ya. Itu sebenarnya kembali ke nanti bagaimana cara menerjemahkan, enak-enaknya saja gitu. Tapi yang saya mau tekankan hanya untuk menerjemahkan Jairon itu pun ada kan kemarin ada yang bilang mesti dari mananya dulu ke mananya dulu gitu ya, bolak-balik gitu. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya tetap dari kiri ke kanan secara teratur gitu. Oke. Tinggal nanti kata-katanya mau pakai yang setelah, lalu, kemudian, dan, koma, bebas-bebas saja. Oke, saya lihat. 25 ya? Iya, silakan. Sakuna game rukehi upatitwa aranang otaranti. Burung-burung setelah terbang dari pohon-pohon ke desa-desa lalu turun ke sebuah hutan. Setelah? Burung-burung setelah? Terbang dari pohon-pohon. Terbang dari pohon-pohon. Ke desa-desa. Ke desa-desa. Lalu turun ke sebuah hutan. Lalu turun ke sebuah hutan gitu ya. Burung-burung setelah terbang dari pohon-pohon ke desa-desa lalu turun ke hutan. Boleh. Tapi kalau saya mau gamenya ke kasus yang lain bagaimana? Bisa terjemahkan 2? Game kasus lain bisa dia berarti ya. Burung-burung setelah terbang dari pohon-pohon di desa lalu turun ke sebuah hutan. Iya. Iya, bisa gitu, bisa 2 terjemahan ya. Oke. Tapi kok enggak agak gimana ya? Burung-burung setelah terbang dari pohon. Iya, bisa 2. Benar, bisa 2. Karena dia terbang menuju ke desa-desa. Iya, bisa. Ini saya juga baru nyadar ada 2 terjemahan bisa sih. Oke, silakan. Nomor 26, Pandito Asanamha Utatitwa Tapasena Sading Basati. Seorang bijaksana bersama dengan seorang pertapa setelah bangun dari kursi lalu mereka berbicara. Lalu berdiri. Gimana tadi? Seorang bijaksana bersama dengan seorang pertapa setelah bangun dari kursi lalu berbicara. Atau saya lalu buka kurung mereka berbicara. Nggak usah merekanya, nanti nggak cocok sama kata kerjanya. Oke. Yang saya mau tanya adalah
Karena gini, ini cukup sulit juga saya jelaskan ya. Biasanya penerjemahan seperti ini itu saya nyatakan sedikit kurang tepat, ya. Saya coba terjemahkan seperti ini. Nanti coba dibandingkan ya. Saya agak bingung ya. Seorang bijaksana, gitu ya. Jadi setelahnya dulu, karena di sini kan setelah dulu nih, ya kan? Setelah kemarin apa? Bangkit ya, kalau nggak salah. Bangkit dari kursi, gitu ya. Berbicara. Nah, bersama, sebentar. Bersama orang petapa berbicara. Kalau kayak gini, bisa dipahami, Ciali? Atau kursi? Agak putus sinyalnya, bentar ya saya. Saya bangkit dari kursi. Halo? Belum ya? Putus ya, si Yulia ya? Si Elianti putus, betul. Barusan aja putus, ya? baru saja putus. Silahkan coba. Ya. Atau Elianti jika sudah online kembali, dipersilahkan. Ini kita tunggu Ci Eli ya. Yang lain mungkin? Belum ada, saya Lai. Ada yang Kalian Mira, dipersilahkan. Sudah ada. Sekarang langsung ada tiga orang. Handi dan Novi, dipersilahkan. Handi dulu. Iya, langsung 27 saya, Lai. 27 ya? Iya, silakan Pak. Darako GH Nikama Matulang Pako Sitwa Gehang Pawisati. Seorang anak setelah keluar dari rumah-rumah. Rumahnya satu atau banyak? Satu. Sorry. Dari rumah. Memanggil paman, lalu masuk ke rumah. Memanggil paman, lalu masuk ke rumah. Sadu. Kok Handi ya ini ya suaranya? Ya, saya. Sadu. Silakan lagi, Kok Handi. Oke. Dewa Sapuri Sesu Pasiditwa Te Rakanti. Para dewa setelah berbahagia dengan orang baik, melindungi mereka. Berbahagia pada ya Pak ya, berbahagia. Ya, pada orang-orang yang baik. Orang baik. Melindungi mereka. Orang baiknya satu atau banyak? Banyak. Ada orang-orang baik. Lalu? Melindungi mereka. Melindungi mereka. Oke. 29, Kok Andi? Atau Cinovi mungkin mau coba? Ya. Gantian. Kumarasa, Tahayaka, Pasadang, Aruiha, Asanesu, Nisidanti. Para anak laki-laki setelah menaiki istana. Bentar, Kumarasa kasusnya apa, Cinovi? Kumarasa datif atau genetif. Berarti teman anak laki-laki ya? Iya. Teman anak laki-laki. Temannya satu atau banyak? Teman-teman. Ya. Teman-temannya. Teman-teman anak laki-laki. Setelah menaiki istana. Duduk di atas kursi. Iya. Duduk di atas kursi. Sadu. Satu lagi ya, Cinovi? Iya. Gona ketamhi ahinditwa tinang kaditwa sayanti. Lembu-lembu
setelah mengembara di atas sawah, memakan rumput lalu tidur. Jangan di atas kali ya, di sawah aja kali ya. Di sawah, iya. Di sawah. Di sawah, memakan rumput lalu tidur. Memakan rumput lalu tidur. Sempurna. Terima kasih banyak, Cino. Sama-sama. Ya, yang lain mungkin? Elianti sudah kembali. Apakah saya masih mau melanjutkan? Iya, silakan. Cili nomor 26. Dengan Elianti dipersilahkan. Oke, saya ngerti yang 26. Kasusnya mirip sama nomor 10 ya. Nomor 10 ya, saya nggak perhatikan yang nomor 10 sih, saya lupa. Ya, nggak apa-apa. Oh, saya simpulin berarti kalau gerundnya sebelum objek berikutnya berarti beresin dulu yang gerundnya kan? Betul. Oke. Betul. Jadi gerundnya itu diberesin dulu di depan. Betul sekali itu. Jadi beresin dulu, baru yang di sini adalah yang berikutnya. Terakhir saya nanya, kalau misalnya mungkin nggak sih Pandito Asanamha, Pandito gimana ya, Tapasena Sadin gitu loh, maksud saya dia Sadinnya di depan, baru si gerundnya di belakang. Kalau kayak gitu maknanya berbeda. Jadi dia berdirinya bersama si petapa itu gitu. Iya. Berarti kalau kayak nanti dirubah terjemahannya Cieli gitu. Iya. Nanti kan begini kan? Mungkin kalau kan iya, Tapasena Sadinnya ada di depan, terjemahan Cieli gitu. Oke. Iya. Iya, saya baru ternyata si gerundnya dulu baru si objek berikutnya. Oke. Iya, sadu. Paham ya, Cieli ya? Saya paham. Ya, ini memang saya pun agak sedikit sulit meneranginnya, tapi ternyata bisa dimengerti. Sadu. Terima kasih banyak. Ya, silahkan yang lain. Oke, selanjutnya dengan Damawira Novianto, Saudara Damawira dipersilahkan. Kalian minta yang lain juga dipersilahkan untuk raise hand ya. Ya, saya Pandami. Ya, saya ingin menjawab yang latihan 10 nomor 1 ya. Iya, silahkan. 5 ya? Boleh ya. Kumara wanamhi nitehi saha hilitwa batang bunjitung gehang dawanti. Kumara, para anak laki-laki setelah bermain bersama teman-temannya di hutan, lalu berlari ke rumah untuk makan. Lalu berlari ke rumah untuk makan. Makan apa? Makan nasi. Ada batangnya ya, jangan lupa. Ya. Silakan nomor 2. Nomor 2, Miga, Pinang, Kaditwa, Udakang, Patung, Pabatamha, Uyanang, Aga Canti. Rusa-rusa setelah makan rumput, lalu minum air, tunggu. Udah kamu. Sebenarnya balik. Setelah makan rumput, datang ke taman dari pegunungan, untuk minum. Iya. Sadu. Pegunungan sama gunung sama kali ya? Saya nggak terlalu pakai kalau pegunungan banyak sih. Pegunungan banyak. Iya, Kalau pegunungan banyak jangan pakai pegunungan. Karena gunungnya cuma satu kan? Oh iya, baik. Sekali ya, gunung aja ya. Iya, baik. Nomor 3. Ya, Cako, Matulasa, Kudalena, Awatang, Kanitung, 3. Sorry, salah lihat. Wani Jasa, Puto, Bandani,
aharitum ratena nagarang gacchati. Putra pedagang untuk membawa benda-benda Iya. pergi ke kota dengan kereta. Pergi ke kota dengan kereta. Coba, kalau si infinitifnya ditaruhnya setelah kata kerja utama, dipindah. Saya baca bahasa Tapi ini Pali. boleh juga sih, ini nggak masalah Ya. sih. Putra pedagang untuk membawa benda-benda pergi ke kota dengan kereta. Boleh juga sih, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau kondisi seperti ini, iya. Ini yang dimaksud sama Bante Keminda, ya. Sedapat mungkin menerjemahkan dari kiri ke kanan, bukan hanya Jeren. Ya, ternyata memang masuk akal ini, ya kan? Putra pedagang untuk membawa benda-benda pergi ke kota dengan kereta. Mudah dimengerti juga ya? Iya, saya lebih suka di sini. Iya, dibandingkan biasanya ini kita bandingkan doang ya. Ini penerjemahannya Wira sesuai dengan petunjuk Bante Keminda ya. Kalau saya dulu biasanya seperti gini, kita bandingkan ya. Orang putra pedagang pergi ke kota dengan kereta untuk membawa barang-barang, membawa benda-benda ya, boleh benda-benda. Ya, kalau terjemahan saya dari dulu seperti gini gitu ya, karena saya biasanya kata kerja utamanya sebelum si infinitif ya. Tapi ternyata enak-enak juga dari kiri ke kanan, dan ini terbukti omongan Bante Keminda itu benar gitu. Jadi bukan hanya Jeren, apapun dalam bahasa Pali ternyata kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dari ke kiri ke kanan kita bisa menerjemahkannya dengan enak juga, dan ini terbukti gitu ya. Ya. Oke, jadi saya lebih memilih juga ikut dari sarannya Bante Keminda ya, seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Ya cako matulasa kudalena awatang kanitung icati. Seorang pengemis berharap untuk menggali lubang dengan cangkul. Ada yang kurang ulasannya? Oh iya, cangkulnya paman. Cangkulnya paman. Sadu. Yuk, terakhir ya. Amaca bupalang pasitung pasadamhi sani patanti. Para menteri untuk melihat raja berkumpul di istana. Sadu. Pinter Terima banget. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wira. Sadu. Ya, silakan yang lain. Selanjutnya, Wandami Samanera diberikan kesempatan kepada Samanera Kemacara. Ya, silakan Samanera. Sele nomor 6 ya, Sele. Ya, silakan Samanera. Nomor 5 ya. 6. Sapi-sapi setelah berkeliaran di taman, lalu datang ke sawah petani. Oke, lanjut. 7. Para umat masuk ke wihara untuk memberi derma
kepada para biku. Aduh, lanjut kamu ya. Seorang pria keluar dari rumah. Seorang pria keluar dari rumah Untuk pergi ke kota dengan kendaraan. Bentar ya, saya analisis dulu ya. Seorang pria keluar dari rumah untuk pergi ke kota dengan kendaraan. Sadu. Oke, lanjut sama Nera. Brahmana turun ke air untuk mandi bersama dengan dokter. Sadu, lanjut. Pencuri berkeliaran di taman untuk memasuki rumah menteri. Pencuri berkeliaran di taman untuk memasuki rumah menteri. Oke. Terima kasih sama Nera. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, Sirli. Mungkin sama Nera Kema Wamsa mau coba nggak? Masih susah ya buat sama Nera Kema Wamsa ya, karena sama Nera baru bergabung sih. Tapi jangan patah semangat sama Nera, tetap terus berusaha ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu, tetap berusaha dalam 1 minggu ini mengulangi pelajaran 1 sampai 10 ya, supaya tetap siap untuk lanjut ke kelas 3. Ya, silakan yang lain. Ya, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Kevin Lau. Pak Kevin, dipersilakan. Saya maaf, mau nanya lagi. Iya, silakan Pak, nggak apa-apa. Belum saya menjawab pelajaran nomor 10. Boleh nggak balik ke pelajaran 9 yang tadi aja deh? Ya. Yang nomor berapa, Pak? Ya, yang terakhir kita bahas saja. Contohnya ya, itu kan ada 2 kata setelah. Harusnya harus dipakai, tidak boleh dihilangkan sesuai dengan kata kerja yang telah dilakukan. Kalau untuk itu, Pak, saya sebenarnya juga nggak terlalu ngerti aturan bahasa Indonesia sih, Pak. Kemarin juga saya dari awal saya menyatakan sebaiknya untuk gerund ya tetap setelah gitu. Tapi kemudian setelah jadi kalimat, walaupun nggak pakai setelah, pakai koma, itu bisa diterima juga sih Pak. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing cara menerjemahkannya ya. Jadi saya tidak. Ya, itu kan memang yang belajar orang masing-masing, yang menerima orang masing-masing. Saya juga tidak, yang ngajar kan saya lain, berarti saya lebih pintar dari saya. Cuman menurut saya contohnya yang 27 ya. Ya. Anak setelah keluar dari rumah, ya kan? Harusnya dan setelah memanggil paman. Jadi setelahnya itu nggak boleh dibuang. Soalnya kalau dibuang berarti seakan-akan dia sedang melakukan panggilan. Kalau ada kata setelah berarti pekerjaan itu telah dilakukan, berarti sudah pas. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih Pak, karena kan dia setelah keluar dan memanggilnya itu kan adanya di luar Pak. Jadi memang memanggilnya di luar, tapi itu pekerjaan itu kan kalau ada kata setelah berarti pekerjaan itu sudah dilakukan, berarti sudah pas. Makanya kenapa kita belajar past present future. Iya, saya paham. Past present future-nya, nanti kita maaf nih, saya menjadi terjemahnya salah. Kenapa saya tidak permasalahkan setelah Pak? Karena memanggilnya itu posisinya di luar gitu. Jadi dia kan sudah keluar dari rumah. Nah di luar itu dia manggil, ya. Setelah dia manggil, makanya untuk dari setelah keluar sama memanggil nggak apa-apa. Tapi habis itu kan dia pindah, lalu masuk ke rumah gitu. Nah sekarang ini. Yang nomor 30 itu tadi itu kan berarti sudah makan kan, setelah makan kan. Nah kalau itu memakan berarti lagi makan, itu lagi mengerjakan memakan rumput.
Iya, itu juga pakai koma, nggak masalah juga sih Pak. Makanya saya saya tidak terlalu tahu aturan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Kevin bisa tolong bantu saya memberikan mungkin buku tata bahasa Indonesia atau mungkin sesuatu yang bisa saya pahami, karena saya temporary sempat mencari-cari untuk pemakaian koma, pemakaian setelah, lalu, kemudian itu saya tidak terlalu menemukan referensi yang tepat gitu. Nanti kalau Pak Kevin memang bisa mencarikan referensi buku yang tepat untuk aturan dari bahasa Indonesia, silahkan dikirimkan ke saya Pak. Tapi saat ini karena terus terang bahasa Indonesia saya juga nggak pinter-pinter amat, nggak bagus-bagus amat. Jadi saya hanya kembalikan ke Pak Ibu saja. Ya, oke deh. Ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin Pak Kevin sudah dulu kali ya, karena kita masih ada banyak yang masih dibahas. Dipersilakan selanjutnya kepada Dr. Heri. Dr. Heri dipersilakan. Ya, oke. Ya. Saya lanjut nomor 11 ya berarti. Ya, Tapi sebelumnya saya ingin sedikit aja yang nomor 4. Itu kan berharap ya. Kalau katanya saya ganti seorang pengemis berkeinginan, kayaknya sepertinya lebih bagus ya. Kayaknya berharap itu kayak itu aja. Kemudian yang nomor keinginan ya Pak ya? Iya, kalau ya, nggak usah panggil Pak Dokter sih seperti itu sih. Berkeinginan. Iya. Ya. Saya tetap kasih 2 aja ya. Nggak apa-apa. Yang nomor 8 itu tadi kayaknya kadang-kadang kalau keluar dari rumah, apakah saya bisa berkata demikian nggak? Seorang pria berangkat dari rumah untuk pergi ke kota dengan kendaraan. Boleh. Boleh ya, maksudnya suara tata bahasanya mungkin lebih kedengarannya aja sih. Lebih enak ya. Sebentar nanti. Tadi nomor 8 ya? Nomor 8. Nah. Seorang pria berangkat dari rumah. Berangkat. Gitu ya? Ya. Ya. Boleh ya. Oh, oke. Boleh. Oke, nomor 11. Siho pabatamhi sayidwa utaya migam hantum oruhati. Seekor singa setelah tidur di gunung lalu bangkit turun untuk membunuh rusa. Lanjut, Pak Dokter. Oke. Nomor 12, Udakam Otaritwa Watani Dowitum Rajako Putam Pakosati. Setelah turun ke air, seorang tukang cuci memanggil putra untuk mencuci pakaian. Memanggil putra untuk mencuci pakaian. Oke, lanjut, Pak. 13, Tatagatam Pasitwa. Saya analisa dulu ya, Pak ya. Ya. Setelah turun ke air. Ini yang saya agak bingung memang. Setelah turun ke air, tukang cuci memanggil putra untuk mencuci pakaian. Ya, benar, sempurna. Benar ya. Oh, oke. Sempurna. Aduh. Iya. Lanjut. Oke, satu. Nomor 13, Tatagatam Pasitwa Wanditum Upasako Wiharam Pawisati. Setelah melihat Tatagata, seorang upasaka lalu masuk ke wihara untuk menghormat. Upasaka lalu masuk ke wihara untuk menghormat. Setelah melihat Tatagata, seorang upasaka masuk ke wihara untuk menghormat. Sadu sempurna. Lanjut. Nomor 14. Untuk membajak sawah, seorang petani keluar dari rumah setelah mengambil cangkul.
Keluar dari rumah setelah mengambil cangkul. cangkul. Boleh. Tapi seperti Pakaiannya ya. Lebih enak kalau jarannya tuh rapih gitu Pak Dokter, dari kiri ya. ke kanan gitu. Dicoba lagi Pak. Untuk membajak sawah, seorang petani setelah mengambil cangkul keluar dari rumah. Sadu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Satu lagi Pak Dokter. Oh, satu lagi. Oke. Nanggung. 15 dengan anak-anak panah. Pemburu-pemburu bersama dengan anjing-anjing masuk ke hutan untuk berburu. Ya. Sempurna Pak Dokter. Sadu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama, udah ya Pak ya, nggak safari ya Pak? Ya gampang-gampang susah sih. Tapi berusaha belajar terus. Sadu. Itu yang saya harapkan Pak. Ya. Yang saya harapkan. Sadu. Mari lanjut. Oke, selanjutnya kepada saudari Poppy Kesuma. Yang lainnya kalian minta dipersilahkan untuk aktif untuk raise hand. Saudari Poppy Kesuma, silakan. Malam, Bu Poppy. Saya yang nomor 15 kayaknya yang mige-nya ya. Mige-nya belum diterjemahkan. Oh iya benar. Iya, berburu untuk masuk hutan untuk berburu rusa. Rusanya satu atau banyak? Rusanya banyak. Iya, sadu. Terima kasih banyak Bu Poppy. Saya kelewatan juga. Oke, 16. Ya, nomor 16 ya. Nara, Gamamha, Nikamitwa, Nagare, Wasitung, Icanti. Orang-orang setelah keluar dari desa, berharap untuk tinggal di kota. Sadu, lanjut Bu. Ya. Sakune, Pasitung, Amaca, Kumarehi, Saha, Pabatang, Aruhanti. Burung-burung untuk melihat para menteri bersama dengan anak-anak laki-laki ya, anak-anak laki-laki ya. Anak-anak laki-laki. Ya. Aruhanti itu naik ke gunung. Sebentar ya Bu ya. Ya. Sakune kasusnya apa Bu? Apanya Sakune? Sakune itu apa ya? Akusatif. Iya. Jadi tapi subjek itu akusatif sih, akusatif jamak ya. Jadi akusatif itu subjek atau objek Bu? Objek. Jadi kalau objek itu harusnya, bisa melakukan pekerjaan kan? Berarti harusnya amanca. Amanca itu para menteri ya harusnya ya. Para menteri. Para menteri. Untuk melihat burung-burung. Ya, naik ke gunung ya. Naik ke gunung bersama dengan teman-teman. Para menteri untuk melihat burung-burung. Ya, atau bersama dengan teman-teman dulu. Bersama dengan teman-teman. Naik ke gunung. Bersama dengan teman-teman. Dengan anak-anak laki-laki ya. Naik ke gunung. Ya, gini ya Bu ya, benar ya? Ya. Oke, lanjut Ibu. Pabatasma, Rukang, Akabitung, Wanijena, Saha, Kasako, Gacati. Berarti Kasakonya taruh depan ya berarti ya. Boleh. Petani bersama dengan dokter. Untuk akadati itu apa ya? Akadati itu menyeret ya. Menyeret pohon ya berarti ya. Iya. Untuk menyeret pohon dari gunung, Pabatasma dari gunung. Terus pergi, iya. Iya.
Iya, bisa seperti itu. Iya. Petani Atau petani, bisa. misalnya petani pergi juga bisa ya, petani pergi bersama dengan dokter juga bisa ya. Tapi ini, ya sama juga sih, karena perginya kan bersama sama dokter ya, menyeret ke pohon. Bisa, boleh, nggak masalah. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Halani kaditung makata rukesu caranti. Halani itu kan buah-buahan. Berarti makata dulu kali ya. Makata itu monyet-monyet ya. Monyet-monyet berjalan di atas pohon-pohon untuk makan buah-buah. Iya. Sadu. Satu lagi, Bu. Ya. Pandito Sugatasa Sawakehi Sading Basitung Icati. Seorang bijaksana bersama dengan murid-murid Buddha, murid-murid Sugata. Sama dengan murid-murid Sugata atau Buddha ya. Berarti ingin untuk berbicara atau berharap ya. Bicara. Bentar ya. Seorang bijaksana bersama dengan murid-murid Buddha ingin untuk berbicara. Iya. Ya. Kalau ya boleh sih. Atau kalau berbicaranya dibalik juga boleh sih. Kita coba ya, Bu ya. Jadi orang bijaksana bersama ingin untuk berbicara bersamanya di belakangin gitu juga boleh ya. Tapi memang lebih bagus seperti itu sih. Tapi biasanya begini juga nggak masalah. Tapi karena sekarang saya juga pilihnya seperti ini. Pilih yang Ibu dulu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih saya. Ya, kita kasih kesempatan yang lainnya. Ya, silakan terakhir satu orang. Oke, terakhir dipersilakan kepada Bapak Effendi Sumarjono. Pak Effendi, silakan Pak. Pak Effendi, mohon untuk unmute. Pak Effendi? Di rumah, ya, dipersilakan Pak. Selamat malam, Hele. Selamat malam Pak Effendi. Halo. Ya, silakan Pak Effendi. Saya dengar sudah. Saya dengar ya. Nomor 21 saya ya. Ya, silakan Pak. Samudang Talitwa Dipang Gantua Watani Aharitung Wanija Icati. Iya. Setelah menyeberang lautan dan pergi ke pulau, para pedagang berharap untuk membawa baju-baju. Ya, pintar Pak Effendi. Sadu. Lanjut Pak. 22. Upani Samwaritwa Udakena Asin Citung Upasako Kumare Owadati. Setelah mengumpulkan bunga-bunga, Upasaka menasehati anak-anak untuk menciprat dengan air. Menciprat dengan air. Sebentar ya Pak ya, saya lihat dulu ya Pak ya. Setelah mengumpulkan bunga-bunga, Upasaka menasehati anak-anak untuk menciprat dengan air. Boleh? Sadu. Pintar Pak Effendi. Lanjut Pak. 23. Ajasa Kayang Hatehi Pusitung Darako Icati. Seorang anak ingin menyentuh tubuhnya. Seorang anak berharap untuk menyentuh. Seorang anak berharap untuk meraba tubuhnya kambing dengan tangan. Ya, pintar. Lanjut Pak Effendi. 24.
Brahmanasa kehe asanesu nisiditung rajakase kota icati. Seorang anak-anak dari pencuci. Seorang atau anak-anak, Pak? Hah? Seorang atau anak-anak? Anaknya satu atau banyak? Banyak, putah, banyak ya. Anak-anak tukang cuci berharap untuk duduk di kursi di dalam rumahnya Brahmana. Benar, Pak. Lanjut, Pak. 25. Iya, terakhir. Patung udakang yacitwa darako rodati. Setelah mengemis, seorang anak menangis untuk meminta air. Setelah apa, Pak? Setelah mengemis, setelah mengemis, seorang anak menangis untuk minum air. Yang gerundnya diselesaikan dulu, Pak. Yang gerundnya diselesaikan dulu. Mengemis air ya. Mengemis air. Seorang anak menangis untuk minum air. Patungnya dulu, Pak. Patungnya dulu. Setelah mengemis air, seorang anak menangis untuk minum air. Untuk dulu, Pak. Untuk minum. Untuk setelah mengemis air. Untuk minum. Setelah mengemis untuk minum, seorang anak menangis. Iya. Gitu. Jadi kalau mengemis sih nggak apa-apa sih, cuman biasanya saya lebih suka pakai meminta sih, Pak. Jadi kalau mengemis itu kan lebih apa ya, lebih kasar gitu ya. Saya lebih sukanya jadi bukan mengemis tapi meminta, Pak. Setelah meminta air ya. Jadi setelah meminta air untuk minum, seorang anak menangis gitu. Boleh ya, Pak ya? Saya mau tanya yang 9 tadi boleh saya? Boleh Pak. Masa nggak boleh? Boleh. Yang 9 nomor 26 saya masih agak bingung saya tadi. Nomor berapa? 26. 26 yang mana? Yang pertama ya? Yang artian 9. Iya. Pandito asanamha utahitwa tapasena sading basati. Setelah bangkit dari tempat duduk, para bijaksana berbicara dengan petapa, begitu. Setelah bangkit dari tempat duduk, seorang bijaksana berbicara dengan petapa. Salah ya? Boleh, Pak. Boleh benar. Benar. Tadi katanya seorang bijaksana dengan petapa setelah bangkit. Tadi gimana tadi? Tadi katanya bersama. Dia tuh yang subjeknya bersama dengan petapa gitu. Iya, jadi maksudnya saya gini analisanya, Pak. Si gerund, kalau ada gerund, ini memang agak sulit gitu. Di gerund itu harus diterjemahkan ke depannya dulu sampai habis, sampai nanti ketemu gerund berikutnya atau apa gitu loh, Pak. Biasanya seperti itu. Jadi yang benar setelah bangkit dari tempat duduk, seorang bijaksana berbicara dengan petapa gitu ya. Benar, ini benar. Oh iya. Nggak masalah, ini benar. Cuman kalau yang tadi di sini dia terbalik dengannya ini, Pak. Dengannya itu kan dia berdiri gitu. Fokusnya saya di situ. Jadi sebenarnya yang bangkit dari tempat duduk itu hanya si orang bijaksananya gitu. Yeah. Setelah bangkit dia baru berbicara dengan petapa gitu. Paham ya Pak Effendi? Ya, saya paham
Pak Effendi. Ya. Jangan pergi dulu. Ya. Tunggu. Hah? Udah bisa hafal naro-nara belum? Ayo Pak, coba. Ya. Ayo, masih punya waktu kita. Saya mau coba. Pak Effendi udah hafal naro-nara belum? Karena Pak Effendi ini kan termasuk salah satu orang yang sulit menghafal naro-nara ya, sama seperti saya, Pak. Bahkan bukan cuman Bapak loh. Saya tahu orang yang sudah selesai buku ini, ya, sampai pelajaran 32, itu pun belum bisa hafal naro-nara. Oh iya. Iya, jadi jangan malu, ya Pak ya. Jangan menyerah juga tapi. Tetap usaha, cari cara menghafal naro-nara. Ya, bukannya berarti tidak bisa menghafal naro-nara, tidak bisa menyelesaikan buku ini, bisa. Karena saya tahu orang yang sudah menyelesaikan buku ini pun belum bisa menghafal naro-nara. Tapi yang saya ingin tekankan adalah jangan berhenti, ya, tetap berusaha. Sesusah-susah apapun kita berusaha. Ya. Saya sudah bikin ringkasan sebenarnya saya, Lei. Oh, sadu. Iya, saya sudah bikin ringkasan, tapi saya mungkin belum begitu itu ya. Saya membuat ringkasan begini saya, Lei. Yang pertama saya bikin soa, yang kedua saya bikin ome, yang ketiga saya bikin insena ehi, yang keempat saya bikin data yasa anam, yang kelima saya bikin ablam hasma ehi, gesa anam. Lokem isning esu waa. Nah saya bikin begitu, tapi dari saya itu subjek tuh naruh o sama a. Yang kedua objek m sama e, ome saya bikin gitu. Iya, boleh yang ketiga insena ehi instrumental ena ehi ebi. Aduh. Iya saya sama begitu. Saya data yasa anam itu datif, ada ayah, ada asa anam. Iya. Ablatif am hasma ebi, gesa anam genitif asa sama anam. Nah saya sudah bikin begitu, tapi saya ya mungkin saya harus di Iya, nggak apa-apa. Kalau ketemu kalimat saya bingung lagi saya. Ya, nggak apa-apa. Dengan Bapak menceritakan cara Bapak untuk berusaha menghafal pun saya sudah cukup senang, Pak. Jadi saya tidak terlalu menekankan Bapak bisa apa enggak ya. Tapi yang saya senang ya, terima kasih banyak Pak. Benar-benar saya senang sekali dengan caranya Pak Effendi. Yang saya senang itu adalah apa? Saya menghargai usaha Bapak. Ya, walaupun Bapak sudah berumur ya, tapi tidak menyerah ya. Memang seperti saya katakan, untuk beberapa orang, termasuk saya, menghafal naro-nara itu tidak mudah ya. Bahkan seperti saya katakan lagi, orang yang sudah menyelesaikan buku ini sampai pelajaran 32 pun masih belum bisa menghafal naro-nara ya. Tapi yang saya ingin adalah terus berusaha. Jangan menyerah. Ya. Karena ibaratnya dengan kita memupuk usaha secara gigih, itu secara tidak langsung itu kita memupuk parami yang namanya wirya. Ya, kita selalu berusaha tanpa henti gitu ya Pak ya. Dalam artian dalam menghadapi kesulitan apapun di pelajaran-pelajaran selanjutnya tetap mempunyai kegigihan untuk belajar. Ya Pak ya? Iya. Terima kasih banyak Pak Effendi. Saya senang dengan cara Bapak menghafal ya. Mudah-mudahan Bapak menemukan cara yang tepat untuk bisa menghafal. Jangan menyerah ya Pak ya? Iya. Makasih. Sadu. Terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya lagi? Iya, saya ada 2 orang yang bertanya. Untuk itu, untuk di sisa waktu ini, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Namun, sekali lagi kami dari panitia mengingatkan bahwa apabila kalian minta ini bertanya, diharapkan untuk menanyakan dengan cara yang baik dan sopan, dikarenakan pengajar kita ini adalah Pak Bajita, di mana beliau adalah mempunyai sila yang lebih tinggi. Jadi, pesan dari Bante Keminda adalah kita harus lebih berhati-hati dengan orang dengan seorang Pak Bajita, karena beliau mempunyai sila yang lebih tinggi ya. Jadi untuk menghindari kita berbuat salah atau lewat ucapan. Demikian ya, saya ajak kalian minta kesempatan bertanya pertama diberikan kepada Choa
Ibu Choa Holienti. Ibu Choa Holienti dipersilahkan. Selamat malam, saya Le. Selamat malam, Ibu. Saya memiliki jawaban yang berbeda. Boleh saya Le? Boleh Ibu, silahkan. Nomor 14 ya saya terjemahannya, petani keluar dari rumah setelah mengambil cangkul untuk membajak sawah. Dari Hamilton ke Sains jadi 6 detik dong. Boleh saya Le? Sebentar ya Bu ya. Saya ketik dulu, terus saya analisa ya Bu. Ya. Petani keluar dari rumah setelah mengambil cangkul untuk membajak sawah. Boleh sih Bu, nggak masalah. Boleh ya. Nah, kalau yang 15 saya juga beda saya Le. Tapi Bu, sebenarnya kalau kelemahannya cara menerjemahkan Ibu ya, kelemahan terjemahan dari cara Ibu, saya nggak bilang terjemahannya salah ya. Kelemahan terjemahan dari Ibu itu adalah bolak-balik. Ya. Pada saat Ibu menerjemahkan secara bolak-balik, orang yang mau mencoba menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Pali itu akan menemui kesulitan yang lebih. Paham? Maksud saya, terjemahan cara Ibu tidak salah, tidak masalah. Tapi terjemahan Ibu bolak-balik, sehingga mengakibatkan pada suatu saat, jika ada orang yang mau menerjemahkan terjemahan Ibu yang sudah dalam bahasa Indonesia kembali ke dalam bahasa Pali, itu akan menemui lebih banyak kesulitan. Oh, jadi yang untuk dulu ya. Iya, kalau saya boleh sarankan, begitu juga dengan masukan dari Bante Keminda, untuk penerjemahan bahasa Pali ke bahasa Indonesia itu sedapat mungkin dari kiri ke kanan. Ya, jadi terjemahan Ibu tidak salah, tidak masalah, tapi itu akan lebih baik kalau kita mengikuti petunjuk dari Bante Keminda. Seperti itu, Bu. Terus wanija itu pedagang ya saya Le? Iya, wanija itu pedagang. Berarti tadi terjemahannya salah ya? Tadi dokter ngomongnya ngomong Weja atau wanija? Wanijena. Yang mana ya? Nomor berapa ya? 18 saya Le. 18 ya. Oh, wanija. Iya, wanija pedagang. Maaf. Jadi terjemahnya petani bersama dengan para pedagang pergi untuk menarik pohon-pohon dari gunung, boleh saya Le? Bukan para pedagang sih, pedagang aja, pedagangnya satu. Oh, wanija pedagang. Maaf ya Bu ya. Iya, pedagang. Ya, petani bersama dengan pedagang pergi untuk menarik pohon-pohon dari gunung. Boleh nggak saya? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Coba Bu gimana? Ulang ya. Petani bersama dengan pedagang pergi. Petani bersama dengan pedagang pergi untuk menarik pohon-pohon dari gunung. Menarik pohon-pohon dari gunung. Boleh Bu, boleh, nggak masalah. Cara penerjemahan Ibu itu dulu persis seperti cara saya menerjemahkan. Tapi kemudian saya mengubah. Justru saya ikutin saya Le. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak salah, nggak salah. Cuman saya belum terlalu lama ini mendapatkan petunjuk dari Bante Keminda. Kalau diterjemahkan dari kiri ke kanan itu akan lebih baik gitu. Jadi terjemahan Ibu nggak masalah, tidak salah. Dan itu memang cara saya menerjemahkan gitu ya Bu ya. Mohon maaf kalau sebelumnya saya mengajarnya kurang terlalu sempurna gitu ya. Karena saya juga mendapat petunjuk dari Bante Keminda belum terlalu lama juga sih. Jadi ini saya perlu perbaiki lagi ya saya Le? Nggak apa-apa sih Bu, kalau Ibu nggak mau perbaiki nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu punya waktu lebih, Ibu ingin perbaiki akan lebih baik. Karena tidak ada yang salah dalam terjemahan Ibu. Kiri ke kanan ya saya Le? Iya. Dicoba ya Bu, untuk selanjutnya kita coba ikuti petunjuk dari Bante Keminda dari kiri ke kanan, sedapat mungkin. Terima kasih saya Le. Terima kasih Ibu.
Ci Yulia mungkin sudah lewat 32 ya. Mungkin diakhiri. Saya kembalikan ke Ci Yulia. Ya, saya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Tadi sebenarnya ada, tapi kemudian lower hand kembali. Jadi kalian saya kita selesai di sini ya, saya ya. Oke, Anumodana saya atas penjelasan dan bimbingannya di kelas primer malam ini.